kami. Hampiri hadirat-Mu Tuhan. Dan kehadirat-Mu di sana keluar dari mulut bibir kami, terlebih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Dan kami yakin akan menjadi satu dupa yang harum, sehingga Tuhan disenangkan oleh setiap pribadi kami masing-masing pagi hari ini. Tibalah waktu di mana kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Dengan rendah hati kami mohon ya Bapa, hadir menaungi setiap kami dan berbicaralah atas kami, supaya kami mengerti maksud rencana-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terpujilah Tuhan yang sudah memelihara kami sampai pada detik ini. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, salam, selamat pagi semua. Salam. Ya. Kameranya mana, Pak Tom? Kamera saya nggak kelihatan atau bagaimana? Iya, Nah, kelihatan. tidak kelihatan. Kok bisa ya? Padahal sudah ini ya. Tapi Kok bisa ya? Nah, itu enggak ada kabarnya itu, Pak. Enggak kelihatan Pak Tommy. Nah ini nggak kelihatan juga. Enggak. iya, tiap hari itu Pak Tommy tidak kelihatan kameranya. Suka sembunyi Pak Tommy itu, Bu. Ini udah saya apa HP saya bermasalah berarti ya? Oh, Tapi kameranya enggak bisa itu, Pak, berarti. Tadi pertama awal kali sempat nampak. Setelah itu udah nggak ada lagi. Iya, betul. Sebelum kita mulai tadi kelihatan tadi Pak Tommy. Tidak apa-apalah. Nah, Ah, apa-apa, Pak. nah gitu. Kelihatan. Ya, HP saya bermasalah ini kelihatannya, Bu. Dapur sama puji Pak Hari. Tuhan. mungkin. Dapur sama Pak Hari. Selamat pagi semuanya, sekali lagi salam ya. loh, ini lagi. Sudah kelihatan lagi. Ya sudah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting ada suara. Iya. Oh iya, nggak kelihatan masih. Ada Pak, ada Pak. Ada teman tidak bergerak ya. Lanjut Pak, silakan. Iya begini Bapak Ibu. Saya akan memberikan tema untuk renungan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita optimis saudara-saudara menyambut tahun yang baru ya. Jadi apa yang terpampang di stiker iklan kita itu kemarin, saya tidak jadi membawakan tema tentang pertanyaan Pilatus, tapi saya menggantikannya dengan satu tema, yaitu bagaimana kita optimis menyambut tahun yang baru. Atau mungkin kalau boleh saya tambahkan, tahun baru adalah tahun kemenangan, tahun baru adalah tahun keberhasilan buat kita semua. Untuk mengawali pembacaan atau renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin membacakan untuk kita semua sebuah Mazmur, yaitu Mazmur 90 ayat yang ke-12. Satu ayat ini berkata begini, saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana.
Nah, jadi saya akan tambahkan nats firman Tuhan saya ambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 2. Dikatakan begini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adapun tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memberitahukan kepada kita semua bahwa tidak lama lagi kita akan segera meninggalkan tahun 2021 dan kita akan masuk pada tahun 2022, yaitu tahun yang baru. Nah, oleh karenanya, mari tinggalkanlah tahun yang lama itu, saudara-saudara. Mari tinggalkanlah tahun yang lama itu dengan penuh sukacita. Kita akan meninggalkan tahun 2021 itu tinggal hitungan hari. Akan segera berakhir. Oleh karena itu, kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin memang betul banyak hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan kita yang belum terselesaikan di tahun yang lampau. Mungkin memang betul ada begitu banyak pergumulan hidup kita yang belum terjawab semuanya. Mungkin betul, kok sepertinya tahun ini kok masih begini-begini saja, kok saya belum menemukan perubahan yang signifikan jadi dalam kehidupan rumah tangga saya, ekonomi saya, pekerjaan saya, keuangan saya, proyek-proyek saya, dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Namun, sebagai hamba Tuhan, saya hanya menyarankan, masukilah tahun yang baru, yang tinggal sedikit waktu lagi dengan optimis. Optimis akan apa, saudaraku? Optimis bahwa tahun depan Anda dan saya akan mengalami kemenangan dan juga mengalami keberhasilan. Amin, saudara. Sekali lagi, sangat tidak terasa 1 tahun akan segera kita tinggalkan. Dan sementara tahun baru akan segera kita sambut kedatangannya. Bapak Ibu, sering sekali saya menemukan setiap kita akan memasuki tahun baru, orang fasik atau katakanlah orang dunia, mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu yang mereka lakukan adalah mencari ramalan-ramalan. Mereka berkata, tahun depan ini apa ya yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya. Tahun depan ini pekerjaan saya ini apakah nanti akan lebih baik atau mungkin sebaliknya. Tahun depan bagaimana ya, apakah ekonomi akan pulih sehingga saya bisa kembali beraktivitas seperti semula. Saudara, apa yang akan terjadi tahun yang akan datang? Itu sering sekali dipertanyakan oleh mereka yang tidak percaya akan Tuhan. Atau katakanlah orang-orang duniawi. Atau mereka akan berkata, wah, seperti saya kemarin ngobrol sama seorang bapak, dia mengatakan, Pak Tommy, tahun depan ini akan begitu sulit. Padahal beliau seorang hamba Tuhan
dari Palu, saudara, dia sahabat saya, akan menjadi tahun yang sulit. Wah, bakal sulit. Angel, kita akan dibuat pusing. Ekonomi akan semakin terpuruk. Corona akan, saudara-saudaraku, saya sampai bingung. Saya hanya mengatakan, ya kita sebagai hamba Tuhan berpikir harus optimis. Bapak Ibu, daripada kita mempertanyakan hal-hal yang tidak penting semacam itu, daripada kita berpikir negatif seperti itu, saya menyarankan sebaiknya mari kita mencari jawaban-jawaban yang memberikan kepada kita pengharapan, yang memberikan kepada kita harapan yang penuh dengan kepastian dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Biarkan saja orang-orang fasik berkata, angel, mumet, sulit, tahun depan adalah tahun yang sial, dan lain-lain sebagainya. Namun, saya menyarankan, saya juga mengingatkan, tidaklah demikian bagi kita, anak-anak Tuhan, cara berpikirnya. Kita harus menyambut tahun 2022 dengan optimis, penuh pengharapan, dan yang pasti tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Tahun 2022 adalah tahun keberhasilan. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Harus optimis, saudaraku, harus optimis. Mengapa kok kita harus optimis? Karena Allah kan sudah berjanji. Apa janjinya? Di dalam kitab Mazmur pasal 62, Mazmur 65 ayat yang ke-12. Tuhan berjanji apa di sana? Dia mengatakan begini, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Katanya seperti itu, saudara. Apa sih artinya ini? Artinya adalah bahwa setiap tahun adalah baik. Jadi jangan percaya bila ada orang, saudaraku, yang berkata misalnya, tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan kesialan. Itu sial buat kamu, tapi buat saya tidak akan sial. Ya. Tahun 2022 semuanya akan menjadi sulit, dan lain-lain, dan lain-lain. Karena setiap tahun adalah tahun yang baik, dikatakan oleh pemazmur tadi. Maka percayalah bahwa tahun 2022 kita, Anda, saya, semua kita yang ada di tempat ini, semua akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tahun depan adalah tahun di mana kita semua akan menerima kemurahan Tuhan. Katakan tadi, jejakmu mengeluarkan lemak. Artinya apa, saudara? Artinya adalah Tuhan menyediakan panen dan kelimpahan untuk setiap kita tahun depan. Itu kita amini. Saudara harus aminkan janji Tuhan ini. Di dalam kitab Mazmur 65, itu ayat yang ke-10, ayat 10 begini dikatakan, engkau mengindahkan tanah itu. Kemudian dikatakan lagi, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Amin. Lalu tambahkan lagi, batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Kemudian ayat 11 dikatakan, engkau mengairi alur bajakmu. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan virus hujan, engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuhannya. Dikatakan seperti itu. Kalau boleh saya tambahkan lagi ayat yang 14. Padang-padang rumput
berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Artinya saudara-saudara, kita akan hidup berkecukupan. Saudara dan saya akan hidup berkecukupan. Kita tidak akan mengalami kekurangan. Ya. Dikatakan lagi bukan hanya berkecukupan, tapi kita juga berhasil. Berhasil dalam hal apa? Tuhan kita berhasil berkat-berkatnya. Nah, berikutnya saudara-saudara, mengapa kok kita harus optimis di tahun yang akan datang, saudaraku? Kita harus optimis karena rancangan Tuhan. Bukankah kita Yeremia pasal 29 ayat yang 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita tahun depan rancangan-rancangan yang akan mencelakakan kehidupan kita. Tapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Itulah sebabnya jangan sekali-sekali kita sesumbar akan apa yang terjadi tahun depan. Ya. Ayub 42 ayat 2 berkata, apa jawab Ayub di sana? Ia berkata begini, saudaraku, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Begitu kata Ayub. Nah, saudaraku, kalau penyakitmu tahun ini belum disembuhkan oleh Tuhan, mungkin tahun depan, mungkin esok, mungkin tahun depan, Tuhan akan masih tetap terus bekerja. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti memohon. Apabila saat ini proyek-proyek kita terhenti, tidak bisa, belum bisa kita lanjutkan, kita tetap optimis, kita tetap percaya bahwa tahun depan adalah tahun di mana Tuhan memberkati kita. Apabila ekonomimu saat ini morat-marit, percaya, mungkin tahun depan Tuhan akan memulihkan. Apabila keuangan kita sekarang ini nggak stabil, bahkan mengalami kemerosotan, percayalah, Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Ayub saja sanggup, bahkan dia berani berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, kita juga harus berani berkata seperti itu. Ya. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untukku. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Apa yang sudah direncanakan Tuhan dalam kehidupanmu tidak akan gagal. Bahwa rancangan Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan. Rencananya tidak pernah gagal. Rencana Tuhan dalam hidupmu masing-masing. Rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing tidak akan digagalkan oleh
Tuhan, ditindaklanjuti oleh Tuhan. Dan Tuhan akan segera menjawab apa yang menjadi harapan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang disayang Tuhan, saya selalu mengatakan mengapa kita harus optimis, mengapa kita harus percaya diri tahun depan. Ya, walaupun mungkin sepertinya bayang-bayang kegagalan itu menghantui kehidupan kita. Bayang-bayang kegagalan itu sepertinya menjadi satu momok yang ingin mencengkeram kehidupan kita. Tapi saya mau mengatakan, mengapa kita harus optimis tahun depan? Kita harus optimis karena penyertaannya Tuhan. Amin. Tuhan itu sampai detik ini selalu menyertai kita. Bukankah Dia berkata dalam Pengamsal, Dia itu Allah yang setia. Setianya itu bukan setianya manusia yang suka ingkar janji, yang suka tidak bisa memegang ucapannya. Tapi setia Tuhan itu setia yang berkesinambungan. Ya, bahkan dikatakan tidak pernah sedetik pun Allah itu, Tuhan itu meninggalkan anak-anaknya. Amin. Tidak sedetik pun, saudara-saudara. Dia selalu memantau keberadaan hidup kita. Apa yang kita gumuli, apa yang kita doakan, apa yang kita tangisi, apa yang kita harapkan, itu Tuhan lihat. Tuhan lihat air matamu, Tuhan lihat doamu, Tuhan melihat setiap ucapan-ucapan yang sudah keluar dari mulut bibirmu. Oleh karena itu, jangan pernah melepaskan pengharapan yang Tuhan tinggal sedikit waktu lagi Dia akan menyembuhkan penyakitmu. Amin. Akan memulihkan keuanganmu, ekonomimu, dan lain sebagainya. Amin. Beberapa waktu yang lampau, saya menyampaikan kebenaran firman. Ini adalah jawabannya, saudara. Kenapa kita harus optimis tahun depan? Kita harus optimis karena ayat hafalan kita yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya yakin Bapak Ibu, karena Tuhan mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, sebab akulah Tuhan Allah. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dunia memang gelap. Dunia memang jahat. Banyak mara bahaya. Banyak halangan, rintangan yang menghadang kehidupan kita. Tetapi oleh penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan, saudara dan saya pasti kita akan selamat untuk menggapai apa yang menjadi tujuan kita masing-masing. Kita semua akan selamat. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kita semua yang ada di Zoom ini akan selamat menyeberangi tahun 2021 ke tahun 2020. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Saudaraku, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalamu. Dia adalah gembala yang Dialah yang akan menyertai kita.
kita. Ayo saudara, optimislah. Optimis, jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang itu melemahkan iman percaya kita terhadap kemahakuasaan Allah. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang perkasa, yang kuat, yang luar biasa. Itu sebabnya Yosua pasal 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang disayang oleh Tuhan, ingatlah selalu akan janji penyertaan saudara. Sebagai pertanyaan penutup, sikap optimis apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab Yesaya, saudara, pasal 43 ayat ke-18 sampai 9 sudah dikatakan firman-Nya. Janganlah ingat-ingat akan hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudaraku, ayat 19 ditambahkan lagi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Saudara, Bapak, Ibu yang disayang oleh Tuhan, tahun yang lalu mungkin betul kita banyak mengalami kegagalan. Tahun yang lalu mungkin betul persoalan-persoalan yang menumpuk banyak sekali belum terselesaikan. Dan berbagai tantangan yang berat belum kita temukan hasilnya. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya atau firman Tuhan menasihatkan kita. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan khawatir. Lupakanlah hal-hal yang sudah lalu. Pandanglah ke depan. Tuhan, kita pasti menang. Bersama Tuhan kita pasti berhasil. Nah, saudaraku, mari kita sambut tahun baru yang akan segera datang tersebut dengan bersama Tuhan. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita akan berhasil, dan bersama Yesus kita akan kemenangan demi kemenangan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita. Allah Bapa kami yang Maha Agung, terpujilah Engkau Tuhan yang sudah menasihatkan kami untuk kami tetap optimis meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Betul Tuhan, banyak hal-hal yang belum terselesaikan dalam, tapi kami optimis karena Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu memberikan kepastian dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, jangan biarkan kami menyerah. Jangan biarkan kami mundur. Jangan biarkan kami lemah terhadap problema persoalan-persoalan yang sampai saat ini mungkin belum sepenuhnya kami mendapatkan jawaban dari Tuhan. Masih ada tahun depan di mana Tuhan memberi yang terbaik bagi kami. Semua pintu-pintu yang tertutup akan didobrak oleh Tuhan, sehingga kami dapat jalan yang baru, jalan yang disediakan Tuhan untuk kami semua. Terpujilah namamu ya Yesus. Dalam namamu yang kudus kami berdoa.
Syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Amin. Terima kasih Pak Tommy untuk firman-Nya. Sungguh indah firman-Nya pagi hari ini. Amin. Kita akan masuk ke doa syafaat. Saya mohon Pak Pendeta Sony berdoa untuk setiap anggota dengan segala pergumulannya, dan saat ini mohon didukung dalam doa Ibu Yuyun Tesalonika dengan ibunya dan juga adiknya. Ibunya bernama Ibu Eni dan adiknya Bapak Beni dalam sakit penyakitnya dan dalam pergumulannya saat ini. Dan juga berdoa untuk para hamba Tuhan dan gerejanya. Kemudian doa untuk bangsa dan negara, saya mohon dengan hormat Pak Martin untuk menaikkannya. Kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Silakan Bu Pungki. Namanya Ibu Yuyun siapa? Maaf. Mamanya Ibu Yuyun itu namanya Ibu Eni. Bu Eni ya. Terus adiknya bernama Beni. Beni. Iya, kalau Ibu Yuyun sendiri Yuyun Tesalonika. Yuyun Tesalonika. Iya Bu ya. Kakinya berat untuk melangkah. Ya itu tadi sih Bu, harus melalui prosedur itu tadi Bu. Iya. Kita sih berdoa, tapi ya perlu pelepasan. Ya, kalau Ibu Yuyun bersedia. Ya itu aja. Gimana Bu Yuyun? Berdoa. Satu pujian Bu Pungki. Allah Tuhan yang berjanji tak sekali Tuhan